Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Novaltari akan menemani kalian 1-2 menit ke depan untuk membahas pengaruh suhu, curah hujan, atau kekeringan terhadap tumbuhan. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video ini dan jangan skip. Oke, let's go. Halo semuanya. Tadi di awal sudah kenalan ya. Nah, ini profil lengkapnya, biar lebih jelas dan gak bikin kepo. Hehehe. Di sini, kita akan mempelajari secara singkat, sesuai tema ya teman-teman. Ada curah hujan, ada suhu, dan ada kekeringan. Saya yakin, pasti kalian bertanya-tanya dan tidak sabar untuk mengetahui jawabannya. Hehehe. Oke, mari kita bahas. Cekidot. Nah, di sini ada curah hujan. Curah hujan yang terlalu tinggi akan membatasi pertumbuhan tanaman. Jika jumlahnya terlalu banyak, akan menimbulkan genangan dan juga sering menimbulkan cekaman aerasi, dan jika jumlahnya terlalu sedikit, akan sering menimbulkan cekaman kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengaturan lengas tanah supaya optimum melalui pembuatan saluran drainase untuk mencegah terjadinya genangan maupun saluran irigasi untuk mencegah cekaman kekeringan. Dan ketersediaan air pertumbuhan tanaman akan dibatasi oleh kandungan air sangat tinggi atau sangat rendah. Air dibutuhkan untuk sintesis karbohidrat di daun, mencegah hidrasi protoplasma, dan sebagai pengangkut serta translokasi makanan dan unsur-unsur mineral. Gitu teman-teman. Nah, ada suhu. Suhu merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kisaran suhu untuk pertumbuhan yaitu 15 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Secara langsung, suhu akan mempengaruhi fotosintesis tanaman, respirasi, permeabilitas dinding sel, serapan air dan unsur hara, transpirasi, serta aktivitas enzim. Tinggi rendahnya suhu di sekitar tanaman ditentukan oleh radiasi matahari, kerabatan tanaman, distribusi cahaya dalam tajuk tanaman. Kandungan lengah tanah suhu mempengaruhi beberapa proses fisiologis penting, yaitu bukaan stomata, laju transpirasi, laju penyerapan air dan nutrisi, fotosintesis, dan respirasi. Peningkatan suhu sampai titik optimum akan diikuti oleh peningkatan proses di atas. Setelah melewati titik optimum, proses tersebut mulai dihambat teman-teman, baik secara fisik maupun kimia. Peningkatan suhu terutama suhu tanah dan iklim mikro di sekitar tajuk. Tanaman akan mempercepat kehilangan lengas tanah terutama pada musim kemarau. Nah, apa sih itu lengas tanah teman-teman? Nah, lengas tanah adalah air yang terikat oleh berbagai gaya. Misalnya nih, gaya ikat matrik, osmosis, dan kapiler. Peranan suhu kaitannya dengan kehilangan lengas tanah melewati mekanisme transpirasi dan evaporasi. Dan yang terakhir, itu ada kekeringan. Ketika tanaman mengalami kondisi kekeringan, terjadi penurunan gradien potensial air antara akar dan tanah, sehingga laju penyerapan air oleh akar menurun. Penurunan laju penyerapan air dan adanya peningkatan transpirasi akibat radiasi matahari membuat tanaman mengalami kekurangan air. Jadi gitu ya teman-teman pembahasannya. Oke teman-teman, itulah video pembahasan singkat dari saya. Jika ada perkataan yang salah dan kurang berkenan,
Saya mohon maaf, dan jika kalian suka dengan video ini, ketik like, dan jika ada pertanyaan, tinggalkan komentar di bawah. Oke teman-teman, see you, thanks for watching.